Hai teman-teman, apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya, diberikan dan dimudahkan seluruh rezekinya oleh Tuhan, dan dapat terus berkarya melalui talenta ataupun bakat ataupun kemampuan yang teman-teman miliki masing-masing ya. Dan kalaupun ada di antara teman-teman yang saat ini sedang sakit, saya mendoakan kepada teman-teman semua supaya teman-teman dapat kembali sehat dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Selamat datang di Mars TV. Perkenalkan, saya Martin. Di dalam channel ini, saya akan mereaksi segala sesuatunya yang berhubungan dengan Indonesia. Untuk video reaction kali ini, saya akan mereaksi 10 tradisi ekstrim di Indonesia. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel ini, mohon kesediaan teman-teman untuk dapat mensupport ataupun mendukung channel ini untuk dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang baru bagi teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, kita mulai saja video reaction kita kali ini, 10 tradisi ekstrim di Indonesia. Hai semuanya, balik lagi di MD Hai. Indonesia adalah negeri yang memiliki keanekaragaman paling banyak di dunia. Benar teman-teman, budaya, paling suku, banyak dan bahasa. budaya, Tapi suku, hebatnya dan bahasa. semua saling menghormati dan menghargai karena ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini Bhinneka kamu Tunggal harus tahu Ika. bahwa setiap budaya memiliki tradisi yang berbeda-beda sesuai adat dan keyakinan masing-masing. Tentunya akan membuat kita bangga sebagai warga Indonesia yang kaya akan keunikan dan ciri khas Bangga alamnya. jadi warga negara Indonesia. Inilah 10 tradisi budaya yang pasti 10 membuat tradisi ekstrim Tapi di Indonesia. sebelum kita bahas, kita mau ngingetin ke kalian nih guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda loncengnya. Saya sudah subscribe, diaktifin juga ya guys. sudah like. Sebentar teman-teman, sebelum kita react video reaction untuk 10 tradisi ekstrim di Indonesia ini, mohon kesediaan teman-teman juga sebagai bentuk teman-teman mendukung channel reaction yang saya buat. Kiranya teman-teman juga dapat mendukung setiap video-video reaction dari channel aslinya ya teman-teman. Yang untuk kali ini 10 tradisi ekstrim di Indonesia yang dari MG channel teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Di urutan pertama, Yang pertama, Iki Pali, ungkapan kesedihan Iki dengan Pali. memotong jari. Nah, Salah memotong satu suku jari daerah Papua, tepatnya suku Dani, di Papua. memiliki tradisi Suku memotong Dani. jari Oke. yang disebut Iki Pali. Tradisi ini terbilang ekstrim yang dilakukan bila ada salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat yang meninggal dunia, seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, dan adik. Suku ayah atau ibu dari anggota keluarga suku Dani wajib memotong jarinya sebagai simbol sakitnya saat kehilangan sakit tuh anggota teman-teman. keluarga Sakit. dan untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang nggak kebayang tuh teman-teman kalau jari ini mereka. dipotong teman-teman. Yang kedua, Di urutan kedua, debus, oke. keberanian melawan Udah pernah sering dengar penjajah. sih teman-teman. Debus merupakan tradisi yang digelar di daerah Banten. Ya, di Kini, Banten. debus sering menjadi ajang Aduh. pertunjukan oleh Aduh. masyarakat Banten. Adapun pertunjukan Itu, ini terbilang aduh. unik, yaitu setiap anggota melakukan adegan menusuk perut dengan tombak, menyayat bagian anggota tubuh dengan golok, memakan api, menusuk. Sebentar teman-teman, saya paling nggak kuat ya teman-teman, jujur terus terang saya paling nggak kuat kalau ngelihat hal-hal yang seperti itu teman-teman. Menusukkan benda tajam ke lidahnya ataupun
menggorok leher, memotong-motong bagian-bagian tubuh dan sebagainya teman-teman ya. Itu saya paling nggak kuat ngeliatnya teman-teman. Ya meskipun saya tahu ya teman-teman ya, kalau orang-orang yang melakukan seperti ini, debus ini, pasti orang-orang yang sudah profesional teman-teman, orang-orang yang sudah terlatih dan mempunyai pastinya punya guru teman-teman, sehingga apa ya teman-teman, tidak mengakibatkan kecelakaan ataupun keluar darah teman-teman. Tapi ada kalanya juga teman-teman ya, pasti ya kejadian-kejadian seperti ini tidak selamanya berjalan lancar, atau pasti ada aja terkadang yang mengakibatkan kecelakaan ataupun di luar perencanaan yang sudah dipersiapkan ya teman-teman ya. Nggak kebayang sama saya teman-teman kalau saya di situ teman-teman, ditusuk. Aduh, nggak kuat, saya nggak kuat. Tapi bagi teman-teman ya, saya imbau teman-teman, tolong jangan tiru adegan seperti ini teman-teman. Please don't try this at home ya teman-teman. Jarum kawat ke lidah, kulit pipi, atau anggota tubuh lainnya hingga tembus tanpa mengeluarkan darah. Memang semuanya berada di luar logika, tapi kembali lagi bahwa sebelumnya setiap anggota juga melakukan ritual yang dibimbing oleh sesepuh atau guru kepala. Di posisi ketiga, pukul sapu. Walaupun berdarah, kita tetap ramah. Pukul menyapu atau baku pukul menyapu, atraksi unik dari Maluku Tengah yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala, Desa Morela, Maluku Tengah. Hai teman-teman di Maluku Tengah. Setiap hari ke-7 Syawal setelah Idul Fitri. Banyak wisatawan yang datang untuk melihat atraksi ini. Setiap anggota desa saling memukul menggunakan lidi hingga berdarah. Perih teman-teman. Suasana tetap akrab setelah atraksi tersebut. Adapun filosofi dari tarian ini sebagai pengingat pasukan Teluka Besi saat bertempur untuk mempertahankan benteng Kapapaha dari serbuan penjajah. Benteng Kapapaha. Di posisi keempat, Perang Pandan Makarekare, bentuk Perang Pandan Makarekare. Oke. Oh, di Bali. Di Desa Bali Aga terdapat sebuah tradisi upacara adat yang merupakan bagian sasi sembah, yaitu sebuah upacara adat berupa perang dengan menggunakan daun pandan sebagai senjata dan rotan sebagai tameng. Sebentar teman-teman, berarti ini hampir mirip dengan tradisi yang nomor 3 dari mana tadi itu, yang menggunakan sapu tadi, Maluku ya teman-teman ya. Tapi bedanya ini dengan daun pandan dan menggunakan rotan sebagai tameng ya teman-teman ya. Oke. Tapi juga lumayan teman-teman, sakit, perih juga itu kalau kena ke badan kita teman-teman. Waduh. Tiap pemain akan bertarung memukul secara bergantian. Tradisi ini merupakan bentuk ritual pemujaan masyarakat Tenganan kepada Dewa Indra, sang dewa perang. Karena itulah masyarakat yang melakukan tradisi ini melakukan perang pandan tanpa rasa dendam. Oke. Di posisi kelima, Pasola, perang antar kesatria. Pasola merupakan tradisi asal Sumba yang sudah populer bagi wisatawan asing maupun lokal. Di Sumba. Tradisi ini digelar sebagai upaya perayaan panen dan memulai masa tanam baru dalam kepercayaan Merapu. Tradisi ini telah diwariskan selama berpuluh-puluh tahun dengan cara berperang menggunakan tombak dan kuda. Adapun filosofinya, setiap pemain yang terkena tombak dan berdarah, maka darah tersebut bisa menyuburkan tanah, yang berarti akan panen dan sukses. Sebentar teman-teman, tradisi ini, Pasola ini di Sumba menggunakan tombak teman-teman, menggunakan tombak perang, menggunakan senjatanya tombak teman-teman, dilemparkan
ke orang lain ya teman-teman ya. Pertanyaan saya, kalau misalnya itu kena ke badan, kalau mengakibatkan sampai ke hal yang fatal teman-teman, ya bilanglah itu meninggal teman-teman. Apakah orang-orang yang melakukan ini bisa diadili atau dituntut secara hukum teman-teman, atau bisa diselesaikan cukup dengan tradisi, ada tradisi di sana penyelesaiannya, atau bagaimana teman-teman? Bagi teman-teman yang berasal dari Sumba, bisa tolong jelaskan teman-teman di komentar. Terima kasih ya teman-teman. Tapi sebaliknya, jika ada salah satu pemain yang mati, maka korban tersebut berarti mendapatkan hukuman dari para dewa karena telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Oke. Di urutan ke-6, pasiliran ketika batang pohon dijadikan pasiliran pemakaman bayi adalah suci. Begitulah ungkapan yang sering kita dengar. Di Tanah Toraja ada proses tradisi unik, yaitu dengan memakamkan bayi yang meninggal di dalam batang pohon tara. Dimakamkan di dalam makam pohon tara. Tapi khusus bayi yang berusia di bawah 6 bulan saja yang dimakamkan di sini. Bayi di bawah 6 bulan. Bahwa bayi yang meninggal sebelum Kenapa? tumbuh gigi adalah bayi sebelum tumbuh yang gigi? masih dalam keadaan suci. Bayi yang masih dalam keadaan suci. Kepada rahim ibunya dengan cara memasukkannya ke dalam pohon tara. Nah, sebentar teman-teman. Apakah nantinya teman-teman bayi ini jasad bayi yang di bawah 6 bulan ini yang dimasukkan ke dalam rahim pohon ini, bagaimana nanti setelah berapa tahun? Apakah jasadnya masih utuh atau bagaimana teman-teman? Karena yang saya tahu teman-teman, kita itu kan dari tanah kembali ke tanah teman-teman, dan nantinya setelah berapa puluh tahun setelah kita atau jasad itu meninggal, pasti akan kembali lagi ke tanah teman-teman ya. Kulitan, tulang ataupun apa semuanya, tengkorak bahkan teman-teman, itu kan akan hilang ya teman-teman ya, dan masuk ke dalam tanah semua teman-teman. Nah, apakah bayi tadi yang dimasukkan dalam pohon tadi itu bagaimana nantinya teman-teman? Apakah bisa juga seperti normalnya teman-teman ya? Nah, yang saya bilang tadi, bagi teman-teman di Toraja, bisa tolong jelaskan teman-teman bagaimana nanti jasadnya bayi itu setelah bertahun-tahun ya. Kita lanjut teman-teman. Di posisi ke-7, ritual manene ketika para mayat berganti baju baru. Manene. Ada satu tradisi unik di Tanah saya sering dengar yang ini. sempat menghebohkan pemberitaan dunia, yaitu tradisi manene, sebuah ritual permandian perawatan sampai penggantian baju baru bagi para kerabat pendahulu yang telah meninggal dunia. Setelah itu para mayat akan diarak ke sekeliling kampung. Tradisi ini digelar setiap 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Adapun filosofinya, mereka menganggap bahwa jasad orang yang telah meninggal pun perlu dirawat dan dihormati, meskipun jasad tersebut sudah tidak berbentuk lagi. Di posisi ke-8, ritual tiwa, upacara mengantarkan roh ke langit. Bagi suku Dayak yang menganut kepercayaan agama Kaharingan, setelah kematian, orang yang meninggal dunia belum bisa langsung masuk ke dalam surga. Maka dari itu, sebuah proses kematian perlu dilanjutkan dengan ritual lanjutan penyempurnaan agar tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang yang masih hidup. Ritual tersebut bernama tiwa, yakni prosesi mengantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka dengan cara menyucikan dan memindahkan jasad dari liang kubur jadi tradisi ini untuk menyucikan atau rumah kecil dengan tidak menyentuh tanah. Di posisi ke-9, kerik gigi karena kecantikan juga 9 kerik gigi.
Setiap wanita Gimana pasti nih? ingin dirinya cantik. Tapi bagi wanita suku Mentawai, Oh, Mentawai. kecantikan itu harus siap Mentawai berkorban itu dalam Sumatera melewati Barat rasa ya teman-teman sakit. ya. Salah satunya adalah proses kerik gigi tanpa alat bius yang dilakukan oleh pimpinan adat. Sakit Adapun bentuk ngilu filosofinya teman-teman. dengan memodifikasi gigi seperti hiu, tradisi kerik menggambarkan sebagai pengantar jiwa gadis Mentawai menuju kedamaian. Pesona kecantikan gadis Mentawai muncul dari keyakinan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, keinginan jiwa harus sejalan dengan bentuk tubuh. Di urutan ke-10, Lamava, ujung tombak Terakhir berburu Lamava. paus. Di daerah Lebata, Nusa Tenggara Timur terdapat sebuah Nusa tradisi Tenggara Timur. turun-temurun yang Hai sudah teman-teman dikenal di seluruh NTT. dunia. Tradisi tersebut adalah berburu paus biru yang sudah dilakukan sejak abad ke-16. Masa perburuannya berkisar dari bulan Mei sampai Oktober. Bagi mereka, berburu paus bukan sekedar sebagai sumber kehidupan. Mereka menganggap berburu paus sebagai bentuk perhelatan besar yang dinikmati orang sekampung. Paus yang mereka buru hanya bertujuan untuk bertahan hidup, bukan sebuah komoditas dagang untuk diambil keuntungannya. Maka dari itu, pemerintah membolehkan budaya tersebut. Sebentar teman-teman. Oh, berarti paus yang diburu ini tidak untuk dijual teman-teman ya, tapi untuk dibagi-bagikan ke semua warga yang ada di sekitar itu ya teman-teman ya, untuk dinikmati bersama. Oke. Meski ditentang oleh berbagai aktivis mamalia laut. Ya, pro dan kontra mas ini ya. Nah guys, itulah 10 tradisi budaya yang pasti membuatmu merinding. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MU Channel berikutnya guys. Bye! Itu dia tadi teman-teman, 10 tradisi ekstrim di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, di antara 10 tadi teman-teman, yang mana menurut teman-teman yang paling ekstrim teman-teman ya? Kalau buat saya sendiri sih yang paling saya nggak kuat itu debus teman-teman, karena saya paling nggak bisa melihat darah teman-teman ditusuk-tusuk gitu, walaupun orang-orang yang melakukan debus itu tidak sampai berdarah teman-teman ya, tapi ya saya nggak kuat teman-teman seperti itu. Bagi teman-teman yang merasa ada hal-hal unik lagi atau tradisi unik lagi ya, selain di 10 video tadi yang sudah disebutkan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video reaction kita kali ini. Kita berjumpa kembali di video-video reaction berikutnya. Tetap terus jaga kesehatan teman-teman. Salam sehat, no intoleran, no rasis. Bye bye.